Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala. Di kesempatan ini, kita akan bersama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon bimbingan dan pertolongan-Mu untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Buatlah kami mengerti dan buatlah kami bersukacita melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya ajak kita untuk membaca firman Tuhan dari 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan, dan pada saat ini saya mengajak kita merenungkan tema menghadapi iblis. Saya memilih tema ini karena kita pada kesempatan atau saat ini sedang ada dalam masa Raya Paskah, dalam masa-masa Prapaskah, yang kita renungkan, yang kita hayati sebagai masa-masa di mana kita dipanggil untuk berdoa, berpuasa, dan bersedekah. Karena itu, kita perlu juga diingatkan bahwa semua yang perlu kita jalani ini merupakan cara kita untuk menolong diri dapat hidup kudus, tidak bercacat di hadapan Tuhan. Dan semua itu dapat terjadi bila kita sungguh-sungguh tahu apa yang harus kita hadapi, siapa yang harus kita lawan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu kita semua sadar bahwa sebagai orang-orang Kristen kita tidak boleh memusuhi siapapun juga. Kita harus mengasihi, kita harus mengampuni. Bahkan kalaupun ada orang yang memusuhi kita, kita tidak boleh membalasnya. Ada orang yang menjahati kita, kita harus membalas dengan kebaikan. Namun, jika kita tidak boleh memusuhi siapapun juga dalam hal ini, manusia atau berbagai ciptaan Tuhan yang lain, kita punya satu musuh yang harus kita sadari. Dia memusuhi kita, dan kita perlu juga memandang dia sebagai musuh. Nah, siapakah musuh itu? Dia adalah iblis. Kenapa kita harus memusuhi iblis? Karena iblis selalu menghendaki kita binasa. Kita menjadi sekutu dirinya dan melawan Tuhan. Karena itu dikatakan kepada kita, lawanmu si iblis. Kita harus melawan. Dan iblis selalu mencari kesempatan terbaik, karena itu tujuan keberadaan, itu tujuan dirinya. Dan apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, iblis selalu mau hadir untuk menyimpangkan kita dari kehendak Tuhan. Kalau begitu, sebelum dia menaklukkan kita, ada lebih baik kita menaklukkan iblis itu. Nah, itulah sebabnya kita semua belajar untuk berpuasa. Kita semua belajar untuk bersedekah. Kita semua belajar untuk senantiasa berdoa. Dengan demikian, maka kita dikuatkan imannya. Kita tidak mudah terpengaruh untuk hanya gara-gara makanan dan minuman berpaling dari Tuhan. Atau kita tidak menjadi orang-orang yang terlalu memikirkan harta benda sehingga kita
memandang harta benda itu menjadi lebih penting dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sadarilah, seringkali harta benda, segala sesuatu tentang makanan dan minuman, itu membuat manusia menderita. Membuat manusia kemudian menghabiskan energinya untuk segala sesuatu yang duniawi itu. Dan iblis pun paham dengan itu. Itulah sebabnya, kalau kita berusaha untuk memuaskan diri dengan makanan dan minuman, iblis bersukacita bisa memberikan kepada kita hal-hal seperti itu. Tetapi, jikalau kita menahan diri untuk kenikmatan-kenikmatan duniawi seperti itu, kita dapat menderita. Nah, sebelum kita menderita karena itu, mari kita melatih diri supaya kita berkuasa atas penderitaan itu. Dan apa kata Petrus? Penderitaan itu hanya bersifat seketika. Karena itu, melatih diri, menguasai diri, sangat penting kita sadari. Sederhananya begini. Kalau saya menderita atau saya siap memikul salib demi Kristus, dan saya berbahagia, iblis akan bingung. Gimana caranya saya mau menggoda dia supaya dia berpaling dari Tuhan, sementara dia menderita memikul salib pun dia berbahagia. Bahkan ketika saya menawarkan hal-hal yang indah, tetapi dia lebih memilih kehendak Tuhan dan dia berkata, jadilah kehendak Tuhan. Pada situasi seperti iblis, bisa saja dia menyerah untuk menggoda kita. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, pada momen-momen masa prapaskah seperti ini, kita dipanggil untuk tidak bergantung pada makanan dan minuman, berdoa senantiasa kepada Tuhan, dan berbagi. Dengan demikian, tidak ada lagi sarana yang dipakai oleh iblis untuk menghancurkan kita. Nah, Petrus menekankan kepada kita bahwa sebetulnya kalau kita menempatkan diri dengan baik di hadapan Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan melengkapi kita di dalam kasih karunia, menguatkan, mengokohkan kita, sehingga penderitaan dan situasi apapun yang harus kita jalani, kita tidak akan terganggu lagi. Karena kita sadar betul bahwa berbagai penderitaan itu terjadi merupakan proses pemurnian di dalam hidup kita. Mari kita sadari Bapak Ibu Saudara bahwa salah satu pekerjaan iblis adalah mempermainkan hati dan pikiran kita, bahkan perasaan kita. Misalnya kalau saya sedang sakit, iblis menawarkan cara-cara yang mudah. Misalnya banyak orang datang ke dukun, banyak orang mengandalkan harta bendanya untuk mencari cara bagaimana sembuh. Tetapi orang yang di dalam Tuhan, dia tidak akan mengandalkan apapun. Dia tahu bahwa penderitaan itu hanya sementara. Karena itu, lebih baik kita tekun melakukan firman Tuhan daripada kita menghalalkan segala cara, tetapi kita menjauh dari kehendak Tuhan. Dan jika kita menjauh dari kehendak Tuhan, maka iblis akan merasa menang melawan kita. Iblis juga seringkali menawarkan kepada kita sukacita yang hampa, kebahagiaan yang sementara. Karena itu terkadang, kalau kita punya harta kekayaan, iblis menggoda kita untuk mengandalkan diri pada semua itu. Kita diminta untuk hidup nyaman-nyaman saja daripada melakukan firman Tuhan dan menderita atau dibutuhkan pengorbanan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari dalam masa prapaskah ini sekali lagi, latihlah diri kita sedemikian rupa agar tidak mudah kita digoyahkan oleh iblis. Iblis juga mengharapkan kita bekerja sama dengan dia untuk, misalnya kalau ada orang melukai kita, kita menjadikan sesama satu dan lain sebagai musuh. Kita membenarkan diri untuk memusuhi orang lain. Karena itu walaupun kita berusaha sebaik mungkin tidak memusuhi orang lain, kita harus belajar menerima bahwa selalu ada orang yang mungkin saja bersekutu dengan iblis untuk memusuhi kita. Tapi bagi kita,
seharusnya itu menjadi ujian. Lebih baik menderita seketika lamanya daripada binasa. Dan lebih baik mengarahkan hidup kita kepada Tuhan, supaya kita berjalan dan hadapi segala sesuatu bersama dengan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, tetapi berkenan kepada Tuhan. Dan ingat Bapak Ibu Saudara, tidak ada hal yang terlalu berat yang tidak dapat diselesaikan. Menderita kesulitan apapun akan berakhir dalam kebahagiaan. Tuhan Yesus disalibkan, Dia bangkit, dan kita semua sadar bukan iblis yang berkuasa, tetapi Tuhan yang berkuasa. Karena itu, lakukanlah kehendak Tuhan. Bersandarlah kepada Tuhan. Apapun pergumulan kehidupan kita saat ini, jangan biarkan iblis beroleh kesempatan untuk menghancurkan kita, tetapi pandanglah kepada Tuhan yang siap sedia menolong kita, karena kita berserah pada Dia yang berkuasa selama-lamanya. Kini, saya mengajak kita untuk semakin peka dan berjaga-jaga. Kenalilah iblis, kenalilah tujuan dan cara kerjanya. Yang pasti, dia mau membuat kita jauh dari Tuhan. Perlengkapilah diri dengan firman Tuhan, supaya iman kita kokoh dan kita mampu menaklukkan iblis. Berserahlah kepada kasih karunia Tuhan, apapun persoalan hidup kita, jangan biarkan persoalan hidup kita membuat kita menjauh dari Tuhan, atau menyangkal Tuhan, tetapi justru di dalam tiap persoalan itu kita akan teruji imannya, karena kita makin berlindung pada Tuhan. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara, jalanilah hidup kita semata menurut tuntunan Tuhan. Walaupun terkadang perlu menderita, terimalah itu, karena Tuhan mengerjakan sesuatu yang kekal bagi kita, dan kita perlu membuang berbagai hal duniawi yang menjadi celah bagi iblis untuk menggoda dan menghancurkan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dapat mendengarkan firman-Mu saat ini, dan kami mohon ya Bapa, Engkau memberkati kami, apapun pergumulan persoalan hidup kami, buatlah kami beroleh kekuatan di dalam Tuhan, dan kami sudah mendengar firman Tuhan, biarlah kami lebih memahami bagaimana caranya kami menghadapi iblis, biarlah kami diingatkan supaya kami tidak mudah menyerah pada situasi, tetapi sadar bahwa kuasa Tuhan yang menyertai kami jauh lebih dahsyat dari segala hal. Pada kesempatan ini kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang sedang bergumul dengan sakit, biarlah melalui sakit itu mereka juga dikuatkan oleh Tuhan untuk mengalami saat-saat yang indah perjalanan hidup bersama dengan Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Meganti, Bapak Pandapotan Damanik, Ibu Susana Sumarianti. Tuhan memberkati pemulihan hamba-hamba-Mu ini dan seluruh umat-Mu dalam pergumulan apapun, di tengah-tengah keluarga, sebagai jemaat Tuhan, atau sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kuduskanlah kami, teguhkanlah kami senantiasa, supaya kami sadar musuh yang memusuhi kami dan yang harus kami lawan, dan kami sadar juga bahwa kami tidak dipanggil untuk memusuhi sesama, tetapi mengasihi, dan semua kasih itu berasal dari Tuhan yang menguatkan dan memampukan kami di dalam Kristus. Inilah kami Bapa di surga, teguhkanlah langkah kami kini dan selamanya untuk memuliakan Allah di dalam Kristus, kini dan selama-lamanya. Amin.